Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 10 akuntansi, Ibu lanjutkan materi etika profesi minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang lembaga keuangan bank, minggu ini kita akan melanjutkan materi ke lembaga keuangan bukan bank. Apa saja yang termasuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank ya? Kita akan membahas yang pertama ada koperasi simpan pinjam, lalu nanti ada pegadaian, pasar modal dan reksadana, leasing, perusahaan anjak piutang, perusahaan efek ya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu koperasi simpan pinjam. Kalian kan sering dengar tentang istilah koperasi ya. Koperasi ini adalah usaha lembaga keuangan yang menghimpun dana dari para anggotanya dan menyalurkan kembali kepada anggota dan masyarakat umum ya. Kalau kalian tahu atau kita pelajari lebih lanjut, koperasi ini asasnya adalah kekeluargaan ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995. Nah, koperasi simpan pinjam ini memiliki atau memperoleh dananya dari mana ya? Sumber dana dari koperasi simpan pinjam itu ada 4. Yang pertama ada simpanan pokok, yang kedua ada simpanan wajib, yang ketiga ada simpanan sukarela, dan yang terakhir adalah simpanan lain yang sah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simpanan pokok? Simpanan pokok ini merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat pertama masuk menjadi anggota koperasi. Lalu yang kedua ada simpanan wajib. Nah, simpanan ini tuh yang wajib dibayar oleh anggota secara rutin, besarnya sama tiap anggota ya. Sukarela, simpanan yang sifatnya sukarela, artinya tidak diwajibkan kepada anggota koperasi. Anggota boleh ikut menyimpan atau boleh juga tidak. Besarnya juga tidak ditentukan ya, terserah pada anggota yang akan melakukan simpanan. Lalu ada sumber lain yang sah. Itu ada dari bantuan pemerintah, dari hibah dan lain-lain. Nah, gimana sih caranya atau kita bisa tahu berapa simpanan yang harus kita setorkan kalau kita sebagai anggota koperasi ya, di slide selanjutnya. Nah, di contoh soal di sini ada dibaca ya Ibu Desi, baru pertama kali bergabung dengan koperasi Suka. Simpanan pokok 50.000, simpanan wajib 100.000, simpanan sukarela 50.000 dan simpanan hari raya 200.000. Maka berapakah yang disetorkan Ibu Desi pada bulan pertama dan bulan selanjutnya? Pada bulan pertama Ibu Desi menyetorkan sebesar berapa? Hayo. Pada bulan pertama semua jenis simpanan kalian tambahkan ya. Karena simpanan pokok ini hanya pada saat pertama menjadi anggota ya. Berarti sebesar 50.000 ditambah 100.000 ditambah 50.000 dan ditambah 200.000. Ibu Desi bulan pertama menyetorkan simpanannya sebesar 400.000. Lalu berapakah setoran di bulan selanjutnya ya? Karena tadi simpanan pokok hanya pada saat pertama kali bergabung dengan koperasi, maka 400.000 yang tadi dikurangkan dengan 50.000 simpanan pokoknya. Ya, jadi bulan selanjutnya Ibu Desi menyetor uangnya untuk simpanan di koperasi sebesar 350.000. Begitu, paham ya?
Lalu yang nomor 2 ada Pegadaian ya. Kalau kalian sering melihat iklan, Pegadaian itu identik dengan apa ya? Jargonnya ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, karena apa? Karena Pegadaian ini lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu ya. Jaminannya bisa berupa perhiasan, perabot rumah tangga, dan kendaraan. Gitu. Lalu untuk selanjutnya ada pasar modal dan reksadana. Nah, di sini pasar modal itu merupakan pasar ya, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. Di sini bisa kalian baca unsur penting dalam reksadana dan jenis pasar modal ya, pasar modal perdana dan pasar sekunder. Yang keempat ada leasing ya, merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya menyewakan aktiva tetap ya. Aktiva tetap ini dikhususkan untuk barang-barang modal. Yang termasuk aktiva tetap apa saja? Kalian pasti sudah pernah mendapatkan materi ini di akuntansi dasar ya. Nanti ibu akan tambahkan di tugas. Kalian coba sebutkan apa saja aktiva tetap. Nah, yang kelima ada perusahaan anjak piutang. Ini merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengelolaan utang. Dan yang terakhir ada perusahaan efek. Perusahaan efek ini merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjaminan emisi efek, perantara efek, dan manajer investasi ya. Perusahaan efek ini sejatinya merupakan fasilitator dari pasar modal dan reksadana ya. Nanti kalian cermati lebih lanjut di buku, bisa juga melalui searching di media sosial, di Google ya. Nah, di tugas ketiga etika profesi ini ibu ingin kalian yang pertama adalah mengetahui perbedaan dari pasar modal, bursa efek, dan perusahaan efek ya, karena antara ketiganya ini saling berkaitan. Coba kalian cari perbedaannya apa. Lalu yang kedua ada perbedaan dari emisi efek, perantara efek, dan manajer investasi. Dan yang ketiga tadi yang ibu sebutkan ya, coba kalian cari apa saja yang termasuk dalam aktiva tetap. Pengumpulannya minggu depan seperti biasa di Google Classroom. Terima kasih untuk sudah menyimak video ibu ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.